Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Modul Aset Tetap. Kelompok kami terdiri dari Fani Setiawan absen 8, Febiola Vivita absen 9, dan Reginda Dika absen 25. Modul aset tetap merupakan salah satu modul dalam aplikasi Sakti yang digunakan untuk pencatatan dan penjurnalan barang milik negara berupa aset tetap dan aset lainnya. Modul aset tetap meliputi transaksi sebagai berikut: transaksi BMN, transaksi KDP, transaksi BMN bersejarah, transaksi ATR, transaksi BFK, transaksi barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, dan yang terakhir, transaksi BMN kemitraan dengan pihak ketiga. Best practice pengelolaan aset. Aset Manajemen dan Kontrol Sistem yang disingkat dengan AMCS merupakan sistem yang digunakan untuk memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Tujuan utama dari AMCS ini diantaranya, yang pertama, mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara terintegrasi, dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara handal dan tepat waktu. Informasi ini harus mencakup setidaknya deskripsi dan kuantitas aset, nilai historis dan akuntansi, keadaan aset saat ini, lokasi kelembagaan dan geografis aset, administrasi dan akuntansi penyesuaian, dan yang terakhir, kepemilikan atau hak menggunakan. Yang kedua, memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Yang ketiga, memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Proses bisnis aset tetap. Yang pertama, direkam. Di tahap ini, ketika transaksi pertama kali direkam, dapat diubah dan dihapus, siap untuk divalidasi, dan dilakukan oleh operator. Yang kedua, ada validasi. Di tahap ini, setelah dilakukan validasi atas transaksi berstatus rekam, tidak dapat diubah dan dihapus, siap untuk disetujui, dapat dibatalkan, dan dilakukan oleh validator. Yang terakhir, ada setuju. Di tahap ini, setelah dilakukan persetujuan atau approval atas transaksi yang berstatus validasi, tidak dapat diubah dan dihapus, terbentuk jurnal, dan dilakukan oleh approval. Migrasi data aset tetap adalah proses paling awal dalam penggunaan modul aset tetap. Migrasi data ini berupa pemindahan saldo barang periode Desember tahun anggaran yang lalu. Hasil outputnya berupa berita acara migrasi. Nah, langkah selanjutnya adalah memilih jenis transaksi yang akan dilakukan proses pencatatan, persetujuan, dan monitoring. Atas transaksi-transaksi yang dilakukan akan dibuatkan summary. Nah, data yang dihasilkan dari proses summary ini akan digunakan untuk mencetak laporan, seperti laporan BMN, neraca, laporan penyusutan, dan lain-lain. Pada akhir periode akan dilakukan proses tutup buku. Jika ada transaksi yang belum dicatat setelah tutup buku, maka akan dilakukan pencatatan pada periode berikutnya. Langkah terakhir adalah konsolidasi antara modul aset tetap dengan modul persediaan. Selanjutnya adalah mekanisme proses perolehan pembelian aset tetap. Tahapan pertama dari proses ini akan dilakukan oleh operator modul aset tetap. Langkahnya adalah buka modul aset tetap, pilih jenis transaksinya, pilih RUH, lalu pilih pembelian. Perlu diperhatikan bahwa pencatatan dilakukan berdasarkan BAST sebelumnya yang telah direkam pada modul bendahara atau kwitansi yang direkam oleh modul komitmen. Setelah itu, dilakukan perincian antara lain meliputi tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Selanjutnya adalah proses validasi yang akan dilakukan oleh pengguna dengan kewenangan validator. Setelah validasi selesai, maka transaksi yang bersangkutan tidak dapat diubah atau dihapus. Akan tetapi, apabila ditemukan kesalahan atas perekaman, maka validasi tersebut masih bisa dibatalkan.
Setelah divalidasi, tahapan selanjutnya adalah approval, yang akan dilakukan pengguna dengan tingkat kewenangan approver. Setelah transaksi disetujui, maka transaksi tersebut tidak dapat dihapus atau diubah sama sekali. Dengan demikian, perekaman transaksi perolehan aset tetap telah berhasil dilakukan. Yang pertama, integrasi dengan modul komitmen. Modul aset tetap memberikan informasi mengenai detail dari realisasi aset tetap yang telah diinisiasi oleh modul komitmen. Atas informasi yang disediakan oleh modul aset tetap, modul komitmen dapat memverifikasi kesesuaiannya. Modul komitmen memberikan penginputan atas aset tetap yang dibelanjakan dalam modul komitmen, sehingga mengurangi duplikasi penginputan yang sama. Selain jenis, penginputan juga disertai dengan harga dari aset tetap tersebut yang tertera pada kwitansi. Yang kedua, integrasi dengan modul bendahara. Modul aset tetap memberikan informasi mengenai detail dari realisasi aset tetap yang telah dilakukan pembayaran oleh modul bendahara. Atas informasi yang disediakan oleh modul aset tetap, modul bendahara dapat memverifikasi kesesuaiannya dengan kesesuaian atas BAST, BAPP, ataupun BAKP. Modul bendahara memberikan penginputan atas aset tetap yang telah dicatat pada modul bendahara, sehingga mengurangi duplikasi penginputan yang sama. Selain jenis, penginputan juga disertai dengan harga dari aset tetap tersebut yang tertera pada kwitansi. Yang ketiga, integrasi dengan modul persediaan. Modul persediaan memberikan ringkasan atas jumlah barang persediaan, baik yang telah dipakai pada tahun berjalan, serta jumlah barang yang tersisa di gudang, sehingga adanya informasi yang sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, integrasi dengan modul administrasi. Modul administrasi memberikan pembatasan baik akses dan lainnya yang sifatnya referensi. Yang kelima, integrasi dengan proses akuntansi dan pelaporan. Modul aset tetap melakukan pembentukan jurnal dan informasi closing atas jumlah pada penutupan pelaporan. Jumlah tersebut antara lain jumlah penyusutan barang, konstruksi pengerjaan, dan lainnya. Yang pertama, ancaman pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, ataupun data. Dalam hal manajemen aset, ancaman ini sangat terjadi utamanya pencurian dan penggunaan akses di mana pengguna tidak merasa bertanggung jawab atas barang yang dipinjamkan. Pengendaliannya dengan cara yang pertama, pemisahan tugas antara operator dan pemberi pinjaman barang. Secara tidak langsung ini menyesuaikan antara aplikasi dan kenyataannya. Yang kedua, otorisasi aktivitas. Setiap aktivitas dalam penggunaan BMN atau BMD harus memiliki dasar. Dalam hal ini, surat tugas dan dokumen lainnya. Yang ketiga, pengamanan akses. Setiap BMN atau BMD tidak dapat digunakan tanpa izin dari operator. Yang kedua, masih terdapat bug yang memerlukan penyempurnaan dengan pengendalian berupa update page. Yang ketiga, terkadang terjadi error saat aplikasi digunakan. Pengendaliannya berupa update aplikasi ataupun pengecekan kapasitas perangkat yang digunakan. Risiko data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pada modul aset tetap terdapat data induk terkait yang berpotensi tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk sakti bisa berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan aset tetap pada laporan keuangan. Pengendaliannya dengan cara yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa pengendalian input, proses, dan output dapat digunakan untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Yang kedua, pembatasan akses pada data induk. Pengendalian akses dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait modul aset tetap. Pembagian atau pemisahan tugas dan peran para pengguna aplikasi dapat diterapkan. Selain itu, pengendalian terhadap pusat data diterapkan dalam rangka mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, risiko kehilangan dan kerusakan data. Pengendaliannya dengan backup atas data. Langkah antisipatif berupa melakukan backup atas data secara rutin dapat dilakukan agar jika sewaktu-waktu data rusak hilang, ada data yang dapat dipulihkan.
Kedua, menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. Dalam kondisi tertentu, ketika ada kendala pada infrastruktur sistem yang gagal fungsi, misalkan pusat data mengalami kebakaran atau kerusakan parah, maka organisasi harus dapat melakukan mitigasi dengan mengandalkan pemulihan sistem akibat musibah. Organisasi hendaknya mempunyai kemampuan untuk pemulihan operasional bisnis, misalnya memiliki cadangan pusat data yang terletak di lokasi yang lain. Lalu, risiko inefisiensi pembelian aset tetap. Kemungkinan satuan kerja membeli aset tetap yang tidak dibutuhkan atau tidak perlu dibeli dapat terjadi. Hal ini jika satuan kerja mendelegasikan pengadaan atau pembelian aset tetap pada unit masing-masing secara independen. Selain itu, kurangnya review yang memadai dari pejabat yang berwenang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Pengendaliannya dengan cara yang pertama adanya review dan persetujuan dari pejabat. Langkah antisipatif untuk mencegah inefisiensi pembelian aset tetap adalah dengan melakukan review yang cukup dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang di Satker. Yang kedua, sentralisasi dan koordinasi fungsi pengadaan atau pembelian. Dengan menerapkan fungsi pengadaan atau pembelian yang tersentralisasi dan saling berkoordinasi antara unit satu dengan unit lainnya, dapat mencegah pembelian aset tetap yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh unit tertentu. Jika terdapat aset tetap yang tidak terpakai di salah satu unit, dapat digunakan oleh unit lainnya dan yang memerlukan. Tidak perlu membeli ulang aset tersebut. Hal ini sesuai dengan lingkup pengelolaan BUMN. Lalu yang terakhir, peletakan pos yang salah pada pencatatan kapitalisasi aset atau hanya beban biasa. Pengendaliannya berupa pelatihan ataupun edukasi terhadap operator. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.